Dadadadam, dadam, dadadam. Kaget. Yuko sangat suka victory fanfarenya FF ya. Musiknya membuatku merasa berhasil mencapai sesuatu. Kalau nanti kakak berhasil menjadi pembuat FF, aku akan menyanyikan victory fanfare untuk kakak. Kita akan membuatnya bersama kan? Kita berdua. Nanti aku akan menyanyikannya untuk kita berdua. Hai semua, kembali lagi bersama Dindin. Di video kali ini saya akan mereview komik terbitan MNC berjudul Final Fantasy Lost Stranger. Sebenarnya sih saya beli komik ini karena judul Final Fantasy-nya. Buat yang tidak tahu apa itu Final Fantasy adalah judul franchise video game yang terkenal buatan Square Enix. Saking terkenal, game ini sudah mencapai 15 seri loh. Dan sekarang, seri ke-16-nya sedang dalam tahap pembuatan. Cerita dari satu seri dengan seri yang lain tidak berkaitan sama sekali, sehingga kita bisa memainkan game ini dari nomor yang mana saja. Saya pertama kali memainkan game ini di nomornya yang ke-7. Salah satu ciri khas game ini adalah musik kemenangannya yang selalu sama, seperti yang kalian dengar di pembukaan video ini. Sekarang kita lihat bagaimana buku ini. Buku ini lumayan tebal. Kertasnya memakai book paper, jadinya boleh dibilang buat dikoleksi dan dipajang terlihat bagus, seperti gini nih. Lembar pertama dan keduanya berwarna. Lembar berwarnanya ini pakai kertas yang sama, jadi tidak mengkilat. Saya sih lebih suka yang kertas begini. Jadi untuk kedepannya nggak bakal lengket-lengket gitu. Komik ini pertama kali rilis di Jepang pada tahun 2017 oleh Square Enix Company Limited dan sudah mencapai volume ke-8 dan masih bersambung. Komik ini pertama kali terbit di Indonesia tahun 2021 dan sudah sampai volume keempat ketika saya membuat video ini. Cerita komik ini dibuat oleh Hazuki Minase dan ilustratornya adalah Itsuki Kamiya. Art komik ini boleh dibilang tergolong bagus, walau pemeran utamanya nggak dibikin ganteng banget sih. Bercerita tentang Sogo Sasaki yang sangat menggemari video game khususnya berjudul Final Fantasy, sehingga ia mempunyai impian membuat game Final Fantasy. Kegemarannya ini menular pada adiknya Yuko, sehingga mereka mempunyai impian yang sama, yaitu membuat game Final Fantasy. Ketika mereka dewasa, mereka bersama-sama menjadi pegawai di Square Enix, perusahaan pembuat game Final Fantasy. Untuk menjadi staf yang membuat langsung game tidak mudah ya. Sudah 4 tahun Sogo bekerja di bagian yang tidak mengerjakan langsung game itu. Sogo sudah hampir menyerah, tapi Yuko selalu memberikannya semangat. Suatu hari, Sogo dan Yuko tertabrak truk dan terlempar ke dunia yang sangat asing. Sebenarnya isekai tertabrak truk ini menurutku terlalu mainstream. Tapi ya, apa boleh buat, kita baca saja, yang penting ceritanya deh. Sogo langsung tahu kalau dunia itu adalah dunia Final Fantasy. Untuk kedepannya saya akan menyingkat Final Fantasy ini FF saja ya. Bagaimana Sogo bisa tahu kalau itu dunia Final Fantasy? Sogo bertemu dengan Moogle dan Chocobo yang merupakan maskot FF. Dan sepertinya di komik ini, dunianya ini lebih ke dunia FF14. Saya sendiri tidak pernah main
karena FF14 itu adalah game online berbayar. Ini kan penggemar game gratisan. Sogo dan Yuko pun memulai petualangan mereka bersama sekelompok orang petualang. Namun, dalam sebuah misi, Yuko tewas. Sogo yang teringat ini adalah dunia FF meminta agar Saruru, seorang White Mage, menggunakan sihir Rise. Dalam dunia FF, sihir Rise dapat menghidupkan karakter teman kita yang mati. Nah, ternyata sihir itu tidak ada dalam dunia FF tempat Sogo dan Yuko berada ini. Sihir Rise cuma dianggap dongeng oleh orang-orang di dunia FF ini. Sogo sempat depresi karena ia tidak dapat melindungi Yuko. Belakangan, Sogo sadar tentang kemampuannya yang bernama Libra. Libra atau kadang disebut scan, ini adalah kemampuan untuk men-scan musuh. Dengan kemampuan ini kita bisa mengetahui tenaga musuh sampai kelemahan musuh, sehingga mempermudah kita untuk melawan musuh. Libra ini ternyata termasuk sihir yang cuma ada dalam dongeng di dunia FF ini. Hal itu membuat Sogo yakin kalau sihir Rise itu ada, dan ia pun memulai petualangannya mencari tahu tentang sihir Rise untuk menghidupkan Yuko. Cerita komik ini lumayan seru, apalagi ada unsur-unsur dalam game Final Fantasy, jadi seperti nostalgia gitu. Hanya saja waktu pertama kali baca terjemahan MNC, sihir Cure diterjemahkan menjadi pulih. Dan untungnya di nomor 2-nya sudah diperbaiki menjadi Cure. Mungkin karena di nomor 2 ini disebutkan Cure tingkat tinggi, yaitu Cura dan Curaga. Gak mungkin kan nanti jadinya Pulihra atau Pulihga. Sepertinya penerjemah komik ini bukan pemain Final Fantasy sih. Tapi ya gak apa deh. Oke, sampai di sini dulu review dari saya. Terima kasih sudah menonton.